nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur sebab hari ini Tuhan sediakan hari yang baik buat saya dan saudara. Setiap hari kita mau katakan bahwa semua baik apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya dan saudara, patut kita bersyukur sebab penyertaan-Nya begitu sempurna dan rancangan-Nya yang penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Untuk itu kita mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati bahwa Dia berkuasa, Dia bertakhta atas kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, oh yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Allah yang hidup. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab Engkau yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih. Oh Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Bertatalah Tuhan, jamah kami Bapa. Oh haleluya. Bersyukur, bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas cinta-Mu dalam hidup kami. Dengan apa yang bisa kami balas Tuhan? Selain hidup ini kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak ragu lagi. Sebab Engkau berjanji, Engkau menyertai kami sepanjang hidup ini. Bapa, kami mau taruh harapan kami di hadapan-Mu. Kami mau taruh Tuhan segala pergumulan, segala apapun yang kami bawa dalam doa, kami taruh di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertindak. Kami mau merenungkan setiap firman-Mu yang keluar dari mulut kami. Apa yang kami dengar, biarlah kami mau melakukannya dan memuliakan Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan hikmat, karena hamba tidak mampu tanpa Engkau. Hamba tidak sanggup menjalani hari ini tanpa Engkau. Hamba butuh Engkau memberikan hamba hikmat, sehingga hamba boleh menjalaninya bersama-Mu Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa sepanjang hari saya dan saudara Tuhan menyertai. Dan kita percaya juga bahwa setiap perjalanan hidup kita setiap hari pasti akan menghadapi yang namanya kesulitan, persoalan. Untuk itu kita butuh Tuhan setiap hari. Kita boleh andalkan setiap hari Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa Tuhan saya pastikan, saya jamin saudara tidak akan mampu. Tetapi ketika saudara berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan sehingga saudara mampu melewati semuanya bersama Tuhan. Kita baca bersama-sama di Amsal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan di Amsal, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan saudara menyimpang daripada jalan itu. Banyak orang mungkin membaca firman Tuhan tersebut sebagai janji, tetapi sesungguhnya ayat ini adalah sebuah panduan ya. Kita semua dipanggil untuk mengambil keputusan pribadi. Untuk apa saudara? Untuk kita percaya kepada Yesus. Namun kita juga dapat meletakkan dasar yang sesuai dengan firman Tuhan melalui kasih kita kepada Allah dan kecintaan pada firman-Nya. Kita pun dapat berdoa agar ketika anak-anak kita tumbuh dewasa, mereka juga memilih untuk menerima Kristus sebagai Sebagai juru selamat dan berjalan di jalannya, yaitu jalannya Tuhan ya, bukan jalan orang yang serong hatinya saudara. Ini pergumulan ya bagi orang tua ya, bahwa ketika kita punya anak, bukan masalah berbicara dengan kita membiayai mereka ya, kita menyekolahkan mereka, memberikan makan, tetapi juga ya PR seumur hidup ada orang tua adalah mendidik anak. Untuk apa? Untuk bertumbuh menjadi
anak yang takut Tuhan. Sejak kecil saya selalu menanamkan pada anak saya setiap hari ya. Karena kalau setiap hari saja kita berbicara dengan anak kita, kadang itu mereka belum mengerti, kadang suka lupa ya. Misal doa duduk yang diem ya, lipat tangan, tutup mata, itu pun harus berulang-ulang ya. Jadi orang tua tidak boleh lengah, tidak boleh jadi tidak sabaran dan udahlah dia masih kecil belum ngerti, bukan seperti itu. Justru ya dengan dilatih dia mendengarkan ya saudara, dia mendengarkan, itu akan membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Apalagi kalau setiap malam anak saya tidur pasti akan dibacakan firman Tuhan ya, akan dibacakan ayat-ayat Alkitab ya, dan dia setiap hari itu sudah menjadi kewajibannya dia, sehingga kalau tidak dibacakan dia merasa gelisah, dia tidurnya tidak nyenyak ya saudara. Untuk itu, karena sudah menanamkan sejak kecil, anak-anak kita hidup takut Tuhan. Dari dalam kandungan, dari bayi, ibu-ibu harus membisikkan hal-hal yang baik buat anak ya saudara. Dibisikkan dalam telinganya setiap dia tidur ya. Setiap hari dari bayi ya. Jadi ibu itu tidak boleh lengah ya, berpikir bahwa nanti dia sudah besar, dia sudah sekolah baru ngerti. Enggak, justru dari kecil, dari dalam perut, misalnya kalau lagi ada ibu hamil, pegang perutnya, doakan anaknya, perkatakanlah yang baik ya, agar anak itu lahir bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Setiap malam saya selalu mengelus kepala anak saya berkata bahwa anak yang sehat, anak yang Tuhan pakai, anak yang memuliakan Bapa di sorga. Setiap malam sebelum tidur saya selalu mengelus kepalanya ya. Saya selalu berkata demikian dalam telinganya, sehingga anak itu bertumbuh ya, walaupun ngeyel-ngeyel tetapi dia masih patuh kepada orang tua ya. Jangan sampai dalam ucapan kita berkata wah anak bodoh atau anak nakal ya, jangan saudara, tetapi perkatakanlah yang baik, yang pastinya ya, kalau kita ingin ya anak kita bertumbuh dengan anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang baik, berarti orang tua juga harus merawat dan memperkatakan dengan hal yang baik. Sama halnya tanaman saudara. Tanaman itu kalau saudara bunga saja ya, bunga kalau saudara siram, asal siram aja udahlah, karena mungkin disuruh ibu atau ya biar disuruh bos gitu ya, udah disiram aja gitu ya, tanpa kita menyiramnya dengan hati ya, kita merawatnya, mengelusnya, itu beda, bertumbuhnya beda ya. Pasti akan bertumbuh, mungkin dia akan tumbuh tapi sakit-sakitan ya, karena tumbuhan itu juga tahu ya. Sama hal dengan manusia ya, ketika kita menanamkan perkataan yang baik, maka anak kita juga akan bertumbuh menjadi anak yang baik ya. Yang pastinya kalau kita berkatakan firman, anak itu juga akan bertumbuh dengan firman Tuhan. Dan di sini juga firman Tuhan berkata bahwa orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Tidak ada yang beda. Orang kaya mau orang miskin ya, di mata Tuhan itu sama ya. Kita diciptakan sama, serupa dengan gambar Allah. Jadi manusia tidak boleh membeda-bedakan. Justru ketika kita melihat saudara kita tidak mampu, atau kita melihat teman kita atau saudara seiman dalam gereja atau di jalan atau dimanapun, ketika tidak mampu, maka saudara sebagai manusia, katakan sekali lagi ya, sebagai manusia harus punya hati nurani, hati yang mau menolong, bukan hati yang mengejek atau hati yang menyakiti dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Saya mengalami hal itu juga ketika saya punya
saudara sendiri, kandung sendiri ya menghina ya. Waktu itu memang dalam perjuangan ya, orang tua saya perjuangan dan ada yang menghina. Jadi itu saudara saya sendiri, saudara. Di sini sakit, tetapi saya percaya bahwa setiap yang terjadi itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Supaya saya ini sebagai pribadi, sebagai orang yang Tuhan ciptakan, saya harus bertumbuh, berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, ketika kita dihina, jangan kita balas menghina, tetapi kita bertumbuh. Ya, kita bertumbuh, kita berbuah. Kita tunjukkan bahwa kita ini beda. Kita ini anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk memuliakan Bapa di sorga. Ya, jangan kita bilang nanti ya saya akan tunjukkan ya, tetapi kita tunjukkan dengan kasih kita. Justru nanti orang itu juga akan butuh ya, dan benar saudara ya. Dan itulah hidup ya. Kita tidak boleh menyakiti. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan ya saudara ya. Yang membedakan hanya manusia itu di dunia itu cuman apa sih? Status. Yang sebenarnya yang akan dipertanyakan nanti ketika saudara meninggal. Tuhan gak tanya kamu punya harta berapa, kamu punya mobil berapa ya. Saya selalu berkata sama suami saya, kalau kita punya uang, kita tidak akan untuk membeli mobil untuk diri kita. Walaupun sebenarnya kami ini butuh mobil yang agak besar, karena memang kami bawa kedua orang tua kami beribadah juga, dan juga mungkin untuk pelayanan juga ya. Tetapi saya berkata pada suami, saya tidak akan pernah membeli mobil dengan uang saya sendiri. Kalau saya pikir-pikir uang saya beli untuk beli mobil, saya jadi mikir, aduh saya bisa kasih makan anak-anak di luar sana berapa banyak ya, sekolahin mereka berapa banyak ya. Jadi saya selalu memikirkan, entah kenapa saya tidak mau memikirkan diri saya sendiri, karena saya tahu nanti saya mati, saya akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Dan saya tidak mau menjadi manusia yang tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan saya bilang kalau ada yang ngasih ya saya bersyukur banget ya, puji Tuhan, saya akan pakai untuk pelayanan gitu ya. Tapi kalau untuk bisnis saya tidak mau, karena saya mengingat kembali bahwa kalau saya punya uang segitu, misalnya ratusan juta, saya akan kasih buat orang yang akan membutuhkan gitu ya, makan, sekolah. Karena ya itu tadi, kalau kita hidup untuk menjadi manfaat bagi orang lain, kita tuh udah gak akan mikirin diri kita sendiri saudara. Yang penting cukuplah ya untuk kebutuhan ya, sudah, yang sisanya udah kita kasih, kita bantu orang lain. Karena membuat saya itu bahwa saya tidak berhutang ya, saya tidak mau berhutang dengan Tuhan. Pokoknya kalau saya dikasih kesempatan hidup, itu berarti saya harus bertumbuh, berbuah di hadapan Tuhan. Itu saya ajak saudara untuk bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Punya rezeki lah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan ya. Dan saudara jangan ingin diberi, tetapi saudara harus memberi ya. Jangan minta terus, tetapi harus banyak memberi. Memberi itu bukan dalam keadaan banyak harta, tetapi memberi itu dalam keadaan tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Dan saya berkata seperti ini, saya mengalaminya. Ketika di bulan Desember, saya benar-benar saudara mengalami kesulitan ekonomi. Di bulan Desember kemarin banyak sekali pengeluaran ya, tetapi pemasukannya sedikit saudara. Tetapi saya tidak pernah lupakan untuk tetap berbagi ya. Ketika saya memberi dalam keadaan terbatas ya, saudara kalau melihat saya mungkin, masa sih kok kayaknya nggak punya uang, nggak mungkin deh, pasti punya uang ya. Ya itu terserah saudara ya. Ya hanya Tuhan yang tahu ya, dan suami saya ya. Jadi dalam keadaan ya sempit ini, saya sharing ke saudara supaya saudara itu jangan berpikir dia mah nggak pernah merasa susah ya. Saya justru himpit ya, dan benar-benar mepet, bahkan kalau bisa kurang ya. Tetapi di sini iman saya besar di hadapan Tuhan, karena memang saya tujuannya adalah memberi ya. Ketika saya tujuannya memberi dan saya tidak berpikir macam-macam,
Intinya Tuhan, Engkau akan mencukupkan, Engkau akan kasih saya kekuatan. Dan benar, di bulan ini Tuhan kasih saya, wah luar biasa, pembukaan jalan luar biasa. Itu semua karena apa? Karena saya percaya kepada Tuhan bahwa hidup ini bukan sekedar kita melihat apa yang kita lihat, tetapi apa yang belum terlihat, dan kita percaya dan kita mengimani dengan berbagi, dengan memberi. Di situ Tuhan akan bekerja di jalan yang tidak pernah dilihat oleh saya dan saudara. Untuk itu jangan khawatir sedetik pun akan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang punya dunia ini, Dia berkuasa atas segalanya. Ketika engkau diberkati, jangan engkau hanya janji tapi engkau tidak bisa menepati. Tetapi engkau sudah diberkati, engkau harus menepatinya. Apa yang engkau janjikan pada Tuhan? Tenagamu, keuanganmu, ya berikan buat Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan beri itu sebenarnya adalah titipan. Tugas kita adalah melakukannya dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa buka mata kita, buka hati kita, itu yang lebih penting. Kalau mata terbuka, hati tertutup, kita gak akan tergerak. Tapi kalau mata dan hati ini terbuka, kita akan mudah, ya kita akan menjadi orang yang mudah dipakai Tuhan, karena kita gak keras hatinya, ya. Untuk itu, selagi hidup ini ada kesempatan, saudara masih dikasih kesempatan untuk melihat cahaya matahari, melihat anak, suami, ya istri, orang tua, orang kita sayangi, itu semua karena Tuhan masih mau memberikan saudara kesempatan. Untuk itu hidup ini jangan sia-siakan untuk hal-hal yang gak penting, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menyakiti Tuhan. Justru dalam hidup ini pergunakan sebaik-baiknya untuk terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan pada hari ini, kami percaya. Kami mau hidup iman kami bertumbuh semakin hari semakin berbuah lebat. Kami mau pegang janji-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami tidak akan khawatir. Walaupun dunia semakin goyah, dunia membuat kami takut, tetapi Tuhan, kami baca firman-Mu, kami renungkan, kami dengarkan, kami lakukan. Kami punya kekuatan yang luar biasa yang Engkau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat cinta-Mu, dan kami percaya sungguh Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.